Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian, masih bersama kami di Klinik IPA. Kali ini kita akan membahas materi biologi tentang jaringan pada tumbuhan. Materi ini tepatnya untuk siswa SMP kelas 7 semester 2. Baik, kita mulai. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sel pada tumbuhan dan hewan. Sekarang adalah materi kelanjutannya. Untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman sekalian bahwa organisasi kehidupan dimulai dari sel. Atau perhatikan ilustrasi gambar sebagai berikut. Kita lihat bersama di layar adalah contoh sebuah tumbuhan. Tumbuhan ini kalau kita pecah menjadi bagiannya, ada daunnya, ada batang, dan ada akar. Ini adalah 3 bagian utama pada tumbuhan. Nah, bagian daun, batang, dan akar itu merupakan organ. Kemudian kalau daun itu kita pecah atau kita lihat di bagian yang lebih kecil lagi, pasti terdiri dari jaringan-jaringan penyusun daun. Begitu juga yang terjadi pada batang dan akar. Jaringan tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi, yaitu yang disebut dengan sel. Kali ini kita akan mempelajari bukan sel lagi, tapi bagian jaringan, yaitu kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan akan kita bedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen akan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim atau jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima adalah jaringan gabus. Selanjutnya akan kita pelajari satu persatu. Bagian yang pertama adalah jaringan meristem. Perhatikan gambar ilustrasi yang ada di layar adik-adik sekalian. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-sel penyusunnya mudah dan mampu terus-menerus membelah, atau sel yang bersifat embrional. Ciri-cirinya adalah sel-selnya biasanya seragam atau sama. Kemudian memiliki dinding yang tipis, berukuran kecil, vakuolnya relatif lebih kecil, tetapi inti selnya relatif lebih besar. Jaringan meristem biasanya ada di bagian-bagian tertentu tumbuhan. Yang pertama adalah di bagian tunas apikal atau ujung batang, yaitu terdiri dari meristem apikal. Juga terdapat pada batang, tepatnya adalah di bagian kambium. Nah, perhatikan, kambium itu nanti akan membentuk floem dan xilem. Kemudian bagian yang lain adalah terdapat pada bagian ujung akar, yaitu meristem apikal akar di dekat ujung akar. Jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen? Jaringan permanen adalah jaringan meristem yang sudah dewasa dan tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Jaringan permanen itu ada 5 seperti yang disampaikan di depan tadi. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah parenkim, yang ketiga pengangkut, yang keempat penyokong, dan yang kelima adalah gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar, menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Baik teman-teman sekalian,
Gambar yang ada di layar itu adalah penampang daun yang disayat secara melintang. Nah, jaringan epidermis itu terletak di bagian atas atau yang kita sebut dengan epidermis atas, dan bagian bawah yang kita sebut dengan epidermis bawah. Jadi bukan keseluruhan daun ini ya, tapi perhatikan bagian yang lapisan paling luar, baik di bagian atas maupun bagian bawah. Itulah yang disebut dengan jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Ciri-cirinya, yang pertama tersusun dari sel-sel hidup, yang kedua terdiri atas satu lapis sel tunggal, yang ketiga beragam bentuk, ukuran dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel, yang keempat tidak memiliki klorofil, yang kelima adalah dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain, dinding selnya tetap tipis. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologis yang bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologis. Jaringan parenkim. Sifat sel parenkim yang pertama adalah selnya hidup dan berdinding tipis serta berukuran besar. Yang kedua, memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu padat. Yang ketiga, berbentuk segi enam. Yang keempat, memiliki banyak vakuola. Yang kelima, mampu bersifat meristematik. Jaringan parenkim atau dasar berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya aktivitas tumbuhan yang penting. Misalnya adalah fotosintesis, respirasi, penimbunan zat-zat makanan cadangan, sekresi, dan ekskresi. Nah, aktivitas tersebut tergantung pada protoplas sel-sel penyusunnya. Jadi fungsinya berbeda-beda, sangat tergantung dari protoplas sel-sel penyusunnya. Di gambar disajikan ada 3 macam jaringan parenkim atau jaringan dasar, yaitu klorenkim, airenkim, dan aktinenkim. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah suatu jaringan di mana berfungsi untuk menyokong supaya tanaman bisa berdiri dengan kokoh serta kuat. Jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan meliputi 2 jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, sekarang akan kita pelajari lebih detail apa itu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang sejenis dengan parenkim, namun dengan penebalan pada dinding sel primer di sudut-sudut sel tidak menyeluruh. Biasanya jaringan ini terletak pada bagian periferal batang dan terdapat di beberapa bagian daun. Jaringan sklerenkim merupakan suatu jaringan pendukung yang terdapat pada tanaman. Penebalan lignin ini terjadi pada dinding sel primer dan sekunder, sehingga dinding menjadi begitu tebal. Hanya terdapat sedikit ruang untuk protoplas, di mana nantinya hilang jika sel dewasa telah terbentuk. Berikutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang berperan dalam pengangkutan senyawa kimia dalam tubuh tumbuhan berupa hasil fotosintesis, yaitu oleh floem, dan air serta mineral oleh xilem. Nah, ini gambarnya. Ini adalah jaringan pengangkut yang terdapat pada batang, dan kemudian ini adalah jaringan pengangkut yang berada di dalam daun. Jaringan xilem atau pembuluh kayu.
Jaringan xilem adalah suatu jaringan di mana berfungsi mengangkut air dan hara mineral dari dalam tanah tersebut. Karakteristik jaringan xilem: 1. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral di dalam transportasi intervasikuler. Yang kedua, elemen xilem biasanya terdiri atas unsur pembuluh. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk memanjang di mana tersusun dari trakea dan tracheid. Jaringan floem atau pembuluh tapis. Jaringan floem maupun pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut di mana berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan. Karakteristiknya adalah berguna untuk mengantarkan zat makanan hasil proses fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Elemen floem tersusun atas unsur-unsur tapis, sel pengiring serta serabut floem, skleroid maupun parenkim floem. Parenkim floem sendiri berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun atas sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus yaitu sel-selnya mati, memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air atau bersifat impermeable. Fungsi dari jaringan gabus antara lain sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Nah, demikian adik-adik, kita sudah mempelajari jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Untuk menutup video ini, mari kita simpulkan bersama. Yang pertama adalah jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya muda dan aktif membelah. Jaringan permanen adalah jaringan meristem yang sudah dewasa dan tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Macam-macam jaringan permanen antara lain jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Perbedaan karakteristik jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jenis jaringan meristem. Ciri-cirinya, bentuk sel-selnya kecil, tidak rapat, terus membelah. Fungsinya adalah tempat fotosintesis. Jenis epidermis, ciri-cirinya selnya mati, bentuk bulat, berdinding keras, tahan tekanan. Fungsinya melindungi jaringan lain. Yang ketiga, parenkim. Ciri-cirinya susunan selnya tidak rapat, sel-selnya hidup, dinding sel tipis. Fungsinya menyimpan bahan makanan. Yang keempat, jenis sklerenkim. Ciri-cirinya adalah bentuk sel seperti balok, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga. Fungsinya menunjang tanaman agar berdiri kokoh. Dan yang kelima adalah korteks. Ciri-cirinya sel hidup, berdinding tipis dan tidak rapat, bentuk bulat. Fungsinya adalah menyalurkan hasil dari fotosintesis. Nah, untuk menutup video ini, maka perhatikan soal-soal berikut ini sebagai evaluasi kalian apakah sudah mampu memahami materi ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan jaringan pada tumbuhan. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara jaringan meristem dengan jaringan permanen. Yang ketiga, di bagian manakah jaringan meristem tumbuhan dapat ditemukan. Yang keempat, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jelaskan perbedaan keduanya. Demikian adik-adik sekalian,
Semoga pembahasan tentang jaringan pada teman ini bermanfaat dan teruslah belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.